Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring. Ya, meskipun masih dalam wabah pandemi ya, kita berdoa kepada Allah semoga sesegera mungkin kita bisa melaksanakan tatap muka ya. Oke, sebelum kita mempelajari mapel prakarya pada pertemuan ketiga ini, mari kita berdoa minta kepada Allah semoga apa yang nanti kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan mudah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik anak, silakan buka LKS kalian halaman 19, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah ya. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita nanti akan membahas mengenai istilah teknologi ya, untuk ke pertemuan yang ketiga ini. Nah, apa sih teknologi itu? Nah, kadang kita tidak asing dengan kata-kata itu ya. Bahkan sekarang mungkin kita hampir setiap hari menggunakannya ya, bahkan kita selalu tercandu dengan teknologi itu. Misalkan contoh kecilnya yaitu teknologi komunikasi ya, itu salah satunya. Nah, itu nanti kita akan bahas semuanya secara detail, apa sih teknologi itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian apa manfaatnya untuk kita setiap hari dan sebagainya ya. Oke, yang pertama untuk pengertian teknologi sendiri ya. Jadi teknologi yaitu keseluruhan sarana atau alat yang diciptakan oleh manusia yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup manusia, sehingga manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi ada sebuah interaksi atau keterkaitan antara teknologi dengan manusia. Teknologi itu apa sih? Nah, itu ada namanya alat ya, sarana dan alat. Keterkaitan itu hubungan ya. Jadi misalkan contoh kecil, kalian ingin berhubungan dengan teman kalian ya, misalkan kalian rumahnya Kudus ya, kalian ingin berkomunikasi ya dengan teman kalian yang ada di Jepara misalkan. Nah, itu kan kalau secara komunikasi secara langsung itu kan tidak bisa ya. Nah, itu kita memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi komunikasi, itu salah satunya. Oke, kemudian jenis-jenis teknologi. Nah, ini ada teknologi komunikasi yang pertama, yang kedua teknologi konstruksi, teknologi informasi, dan teknologi transportasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Teknologi komunikasi yaitu terdiri dari dua kata, teknologi dan komunikasi. Nah, jadi ada teknologi itu tadi ya, alat atau sarana prasarannya ya. Kemudian yang kedua komunikasi, jadi alat untuk berkomunikasi. Alatnya misalkan contohnya handphone ya. Itu salah satu contoh kecil yang biasa kalian kalian pegang, kalian gunakan setiap hari ya. Oke. Kemudian pengertiannya secara umum yaitu suatu peralatan atau keras hardware berupa untuk bertukar informasi ya, yang pertama. Yang kedua untuk produk dan jasa ya. Yang pertama fungsinya itu untuk bertukar informasi ya. Contoh simpel, kalian menginformasikan bahwa kalian ini pengen ngabari kalau di daerah kalian ada bencana misalkan. Nah, kalian ngabari teman kalian lewat telepon tersebut. Nah, itu namanya untuk bertukar informasi, yaitu fungsinya salah satu manfaatnya. Yang kedua untuk produk atau jasa. Nah, ini yang kedua, misalkan dari kalian membuat salah satu kerajinan tangan misalkan, kalian ingin memasarkan ya, jual beli secara online. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi komunikasi ini ya, bisa dipasarkan, di-upload di marketplace dan seperti itu. Kemudian penemu alat komunikasi. Nah, ini untuk yang pertama telegraf dan kode Morse, yaitu penemunya yaitu Samuel Morse pada tahun 1837 Masehi ya. Yang kedua
telepon. Nah ini, masa kalian punya telepon nggak tahu penemunya dulu siapa ya? Bukan counter ya, counter itu yang jual. Nah, penemu pertama kali telepon genggam ya, itu Alexander Graham Bell ya. Itu pada tahun 1877 Masehi. Kemudian fotografi. Nah, biasanya kamera ya. Itu ditemukan oleh Edward Muybridge. Nah, itu pada tahun 1877 Masehi. Kemudian pita penyimpanan magnetis pada tahun 1899 Masehi. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui tadi komunikasi itu untuk apa ya, jadi untuk bertukar informasi dan juga untuk memasarkan produk atau jasa. Sekarang kita pindah ke teknologi konstruksi ya. Nanti kalian akan mengerti bedanya, fungsinya, manfaatnya teknologi komunikasi itu seperti ini, konstruksi itu untuk ini. Nah, itu nanti harus kalian bedakan. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada motor ini termasuk transportasi apa? Maksudnya maksud di teknologi apa? Nah, itu maksudnya kan di transportasi, bukan di komunikasi. Nah, itu harus bisa kalian bedakan, ya. Kemudian studi mengenai metodologi canggih serta peralatan yang biasa digunakan untuk membangun sebuah struktur, ya. Di konstruksi ini kaitannya dengan suatu bangunan, ya. Kalau kaitannya kalian tahu pembangunan rumah, pembangunan apa ya, bangunan-bangunan intinya. Nah, itu namanya sebuah teknologi konstruksi, ya. Peralatan-peralatannya apa saja yang digunakan untuk membangun sebuah konstruksi bangunan, ya. Nah, kemudian apa saja sih Pak hasilnya untuk teknologi konstruksi ini? Yang pertama yaitu bisa rumah, jembatan, jalan raya, rel kereta api dan sebagainya. Itu adalah salah satu konstruksi, ya. Ada konsepnya, ada cara konstruksinya, kemudian hasilnya seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke teknologi medis. Nah, kalau kata-kata medis kita tidak asing dan sangat berkaitan dengan kesehatan, ya, teknologi medis ini. Nah, teknologi medis ini yaitu digunakan untuk memperluas serta meningkatkan kehidupan manusia, ya. Contohnya untuk mengurangi rasa sakit dan cedera pada pasien. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua mendiagnosa infeksi, mengobati penyakit dan penelitian penyakit. Nah, ini biasanya ada di rumah-rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Alat-alat itu loh, ya, kayak misalkan NFC yang untuk apa, hirup udara itu, kemudian ada suntikan, ada pertolongan pertama, itu banyak sekali sudah untuk mengurangi rasa sakit. Intinya teknologi ini yang medis ini itu kaitannya dengan kesehatan, ya. Kemudian teknologi informasi, ya, yaitu seperangkat alat, perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan berbagai informasi, ya. Contohnya, ya, informasi kalau kalian mendengarkan berita, ya, misalkan di televisi. Nah, itu kalian pasti akan tahu berita, ataupun juga di ponsel kalian itu bisa, radio itu bisa bertukar informasi, ya. Yaitu fungsinya untuk menerima informasi yang tepat dan secara cepat. Nah, misalkan ada berita terkini pada detik ini, menit ini. Nah, kalian searching di YouTube ataupun di televisi biasanya diberitakan. Dan biasanya memang teknologi ini akurat sekali. Kalau misalkan koran itu juga bahan informasi, cuman biasanya update-nya 1 hari setelahnya, agak lama. Berbeda kalau kalian nonton TV ataupun lewat YouTube dan ponsel dan sebagainya. Kemudian memudahkan dalam mengirim informasi. Nah, ini juga termasuk salah satu keunggulan manfaat teknologi informasi, ya, untuk memudahkan kalian, ya, contohnya untuk mengirim informasi, ya, seperti kalian mengabari kalau kalian sedang sakit ke teman kalian atau ke bapak ibu guru, itu bisa lewat ponsel, nggak usah langsung datang, kan repot ya, jarak jauh. Nah, kemudian yang terakhir
teknologi transportasi. Nah, kalau ini kalian sudah familiar ya, tidak asing lagi. Transportasi digunakan setiap hari ya. Yaitu sebuah teknologi untuk memudahkan seseorang dalam pekerjaannya atau aktivitas sehari-hari. Nah, ini sudah biasa kalian lakukan setiap hari. Contohnya sepeda ya. Kalau kalian ingin jajan ke warung, kalau jalan kaki kan capek, nah pakai sepeda. Nah, itu manfaatnya dari teknologi transportasi tersebut untuk memudahkan aktivitas seseorang. Diingat-ingat itu ya. Kemudian bus juga ya. Ini kalau kalian bepergian ke luar kota ataupun luar desa itu bisa menggunakan bus dan sebagainya. Contohnya kereta api ada, sepeda motor. Nah, itu salah satu contoh ya untuk teknologi transportasi. Nah, jadi intinya kalian harus bisa membedakan antara tadi teknologi komunikasi, konstruksi, medis, informasi, dan transportasi. Beserta harus tahu bedanya jenis-jenisnya. Jangan sampai bus dikategorikan sebagai teknologi komunikasi juga bisa ya. Kalau telepon udah pasti komunikasi, seperti itu ya. Jadi harus dibedakan. Misalkan nanti kalian jalan-jalan atau nggak sengaja diajak ke rumah sakit, nah melihat ada bidan dan sebagainya, nah itu termasuk teknologi di medis ya. Jangan transportasi, beda lagi ya. Itu sangat mudah sekali di pertemuan ini. Saya cukupkan untuk pertemuan yang ketiga ini. Intinya kalian harus paham tadi, diulang-ulang. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan evaluasi di LKS ya, di halaman 30. Nah, uji kompetensi 2 nomor 1 sampai nomor 5 ya. 5 soal saja ya. Tapi 5 soal kalau kalian tidak menonton videonya pasti nilainya 0 ya. Tuh, makanya ditonton videonya baru mengerjakan. Jangan di skip-skip ya. Nanti kalau nilainya 0 nanti repot di ketika gak dapat nilai. Gitu ya, anak-anak. Oke. Untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan. Selalu semangat dalam hal apapun, terutama pembelajaran. Jangan sampai patah semangat ya. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.